Rumah kontrakan di bilangan Kelurahan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung ini terbilang sederhana. Dalam kesederhanaan ini, bersama suami, Dewi Kusmianti membesarkan ketiga buah hatinya. Semuanya punya masalah kesehatan. Kalau yang pertama tuh kan diabetes. Kalau yang Ucup sih, kalau Ucup memang dari kecil dia udah kelihatan autis ya. Kalau yang ketiga karena taunya radang otak tuh waktu ibu lagi suka ke jalan ngamen, kan dia tinggal di rumah gitu ya sama bapaknya, kadang ya kan namanya juga laki-laki ya kurang teliti atau apa, jatuh gitu dari atas dari rumah itu ke bawah, jadi sampai jadi retak ini di tempurung kepalanya gitu. Tinggal di jalanan memang masa lalu Dewi. Perut kan lapar gitu, belum kita nggak punya tempat tinggal, akhirnya ibu putuskan sudahlah kita tinggal di pinggiran jalan saja gitu. Ya biarpun hanya dengan alas koran ya, untuk sementara kita berlindung dari hujan ya, dari panas ya di pinggiran jalan situ. Terus buat makan ya biarpun malu, segimana malu kita seumur-umur kan nggak pernah meminta-minta gitu. Ibu akhirnya jadi tukang ngelap kaca mobil di jalanan gitu ya, sekaligus ngamen lah gitu. Dulu Dewi dianggap sampah masyarakat. Tapi sekarang Dewi Sri Kandi lingkungan. Setiap hari warga Kota Bandung menghasilkan hampir 700 ton sampah. Sebagian sampah tidak terolah dan menumpuk. Bapak satu waktu tahun 2007 awal itu bulan Januari diterima di sini jadi tukang sampah gitu. Nah pas Bapak diterima jadi tukang sampah di sini tuh setiap malam tuh suka curhat gitu, suka ngeluh. Aduh pusing ya jangan ngurus sampah tuh, kenapa? Sampahnya banyak, terus yang tanggung jawab gue harus saya gitu sama 2 orang lagi petugas sampah gitu. Kenapa yang lain nggak mau tanggung jawab dengan sampahnya? Maka bergeraklah Dewi. Menyulap tempat pengumpulan sampah menjadi komunitas sadar lingkungan. Ya ibu ajak hampir semua masyarakat di sini lewat RT-RT-nya juga kita undang untuk mensosialisasikan bagaimana cara memilah sampah. Mau memilah aja minimal dari rumah dan juga mau membuat kerajinan-kerajinan gitu atau apa. Jadi sebelum sampah itu kita buang begitu aja, kita kurangin dulu gitu di rumah. Sebagai langkah pertama, Dewi mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya. Kelompok yang paling sering punya urusan dengan sampah. Kita itu tidak bisa berjuang sendiri, tapi harus bersama-sama. Nah itu akhirnya ibu rekrut ibu-ibu yang lain, yang satu tujuan, satu semangat, satu pandangan dengan kita bahwa kita mau memperbaiki lingkungan kita lebih baik dari sampah ini. Ketika ibu-ibu sudah berkumpul, saatnya memberi nama kelompok. Nama yang menarik, centil, dan mudah diingat. My Darling, Masyarakat Sadar Lingkungan. Komunitas ini mendirikan bank sampah. Bawa sampah apa saja ke My Darling. Sampah kering, sampah organik, My Darling akan membelinya. Lalu sampah kering menjadi bahan kerajinan. Sambil bersenda gurau dan berbagi cerita, tangan-tangan ibu ini berkarya. Karena daripada kita diam di rumah nggak ini ya ternyata itu dari bungkus kopi itu bisa dimanfaatkan, bisa dibikin dompet gitu, bisa dibikin bunga, bisa juga pokoknya segala macam lah. Bu Dewi itu memang orangnya kreatif juga gitu. Berkarya dengan sampah, Suhartini bisa mendapat Rp300.000 setiap bulannya. Lumayan ya. Biasanya saya segalanya minta ke suami, kalau sekarang ya sedikitnya biarpun itu kresek ya memang kalau dilihat nggak seberapa, namanya juga kresek. Tapi ya kalau ada pengunjungan tuh lumayan juga Neng, bisa dijual.
Terus hasilnya juga ya bisa untuk kebutuhan inilah rumah tangga gitu ya. Bahan baku boleh sampah, tapi lihat karya tangan terampil ibu-ibu ini punya nilai jual. Kantong plastik dirajut menjadi tas. Bungkus kopi dianyam menjadi dompet. Bukan ide baru memang, tapi 2 jempol untuk ketekunan ibu-ibu. Bank Sampah My Darling juga menerima sampah organik. Sampah organik ini diolah menjadi biogas dan pupuk cair. Kebanyakan memang sampah rumah tangga. Tapi yang namanya sampah, ya sampah. Bau dan mengundang lalat. Cemooh tak pernah menggetarkan langkah Dewi. Perempuan kelahiran 1975 ini konsisten mengelola sampah menjadi barang bernilai. Terus ada juga yang malah nganggap ibu orang gila, orang gila katanya. Karena dulu itu mustahil membuat tempat sampah ini bersih, itu hal yang sangat nggak masuk akal deh, jangan mimpi tempat sampah bisa bersih gitu. Tetapi buat ibu, cacian, makian, sama cemoohan itu nggak jadi sakit hati, malah dijadikan semangat pemicu bahwa suatu hari kelak akan terlihat oleh semua orang tempat sampah bisa jadi bersih. Jalan Dewi dalam menjalankan My Darling tak selalu berjalan mulus. Namun bagi Dewi, kebersihan lingkungan dan semangat para ibu-ibu menjadi pembangkit semangatnya. Modal untuk hidup lebih sejahtera. Rasa ikhlasnya mereka gitu, mau bareng-bareng dengan ibu gitu ya, mau melihat mereka ikhlas lah menjalani ini semua, itu yang bikin ibu nggak akan bisa meninggalkan mereka gitu. Kalau bisa mah My Darling tuh selamanya ya. Terus juga tidak hanya di Cibangkong. Kalau bisa mah di setiap pulau di Indonesia mah ada My Darling, biarpun tidak dengan nama My Darling, atau pokoknya banyak orang-orang yang pedulilah dengan sampah minimal.